Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua. Dimanapun Bapak, Ibu berada, biarlah kasih dan anugerah Allah senantiasa boleh Bapak, Ibu, Saudara rasakan. Lewat program motivasi pagi pada saat ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Aku akan memberi mereka hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Amin. Saudara-saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan kita hati yang baru, hati yang mampu mengenal dan memahaminya dengan lebih dalam. Ini adalah undangan untuk mengalami transformasi batiniah yang memungkinkan kita untuk benar-benar mengenal Tuhan sebagai Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi umat-Nya dan Dia akan menjadi Allah kita, ini menunjukkan hubungan yang sangat personal dan intim. Tuhan tidak hanya ingin dikenal sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai Allah yang dekat dan terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk kembali kepadanya dengan segenap hati, meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengannya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa mengenal Tuhan bukan hanya tentang pengetahuan intelektual saja, tetapi tentang hubungan yang hidup dan dinamis. Kita diajak untuk membuka hati kita, membiarkan Tuhan membentuk dan mengarahkan hidup kita. Dengan demikian kita dapat mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sejati sebagai umat yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang setia. Para sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang hendak kita renungkan lewat nats firman Tuhan pagi hari ini? Ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan bersama saat ini, yaitu yang pertama, pemberian hati yang baru. Para sahabatku, Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang mampu mengenalnya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan bukan hanya berdasarkan informasi, tetapi merupakan pengalaman yang mendalam. Kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat membuka hati kita untuk menerima perubahan dan pembaharuan dari Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah identitas sebagai umat Tuhan. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan, ayat ini menegaskan bahwa kita adalah umat-Nya. Ini mengingatkan kita akan identitas kita sebagai bagian dari komunitas yang dipilih oleh Tuhan. Kita perlu merenungkan apa artinya menjadi umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita dapat saling mendukung dalam iman. Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah hubungan yang intim. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Tuhan ingin menjadikan Allah kita yang menunjukkan keinginannya untuk memiliki hubungan yang dekat dan personal dengan kita. Kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat lebih mendekatkan diri kepadanya dan membangun hubungan yang lebih dalam melalui doa, firman Tuhan, dan dalam persekutuan. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan adalah kembali dengan segenap hati. Saudara-saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada panggilan untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini mengajak kita untuk merenungkan apa ada area dalam hidup kita yang masih jauh dari Tuhan. Apakah kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Ataukah kita masih terikat pada hal-hal duniawi? Poin yang kelima yang bisa kita renungkan adalah janji pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ayat ini juga mengandung janji pemulihan. Tuhan berkomitmen untuk menerima kita kembali jika kita datang kepadanya dengan tulus. Ini memberikan harapan bagi kita yang mungkin merasa jauh dari Tuhan, bahwa selalu ada jalan untuk kembali dan diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu, dengan merenungkan poin-poin ini, kita dapat lebih memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat merespon dengan segenap hati. Biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memotivasi Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita memiliki hubungan yang lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan, dan biarkan hati kita senantiasa diperbarui oleh Tuhan, sehingga hidup kita boleh berkenan kepadanya setiap saat. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal, maka Tuhan memimpin, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Ada Tuhan yang siap menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.